Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GKY Balikpapan. Tuhan berkati. Kita sama-sama hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat penting bagi akan iman kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam ibadah ini, kami sungguh-sungguh memfokuskan hati pikiran kami untuk menyembah Tuhan. Dan secara khusus ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami menerima firman ini sebagai firman yang penuh dengan otoritas daripada Tuhan. Apa yang disabdakan oleh Tuhan, kami menerimanya dan kami mentaatinya ya Tuhan. Tuhan terpujilah namamu urapi hambamu, agar sungguh dia dapat dipakai olehmu ya Tuhan, menyampaikan akan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang mendengarnya, dan biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus, mampu melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, jika saudara belum berdiri, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita berdiri ketika kita membaca firman Tuhan sebagai ekspresi daripada rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Sudah? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Saudara, tema firman hari ini adalah Injil yang menyelamatkan. Kalau kita bilang Injil yang menyelamatkan, apakah kemudian berarti ada Injil yang tidak menyelamatkan? Di mana bedanya, saudara? Nah, saudara, permisi tanya, mengapa saudara menjadi orang Kristen? Apa alasan utama saudara menjadi orang Kristen? Saya pernah bertanya kepada seorang bapak yang akan dibaptis. Saya tanya, Pak, kenapa mau dibaptis? Kenapa mau percaya Tuhan? Dan dia katakan bahwa ya supaya kerjaan lancar, supaya keluarga bahagia, anak-anak di dalam pemeliharaan Tuhan. Terus saya tanya apa lagi? Dia bilang, musuh sudah cukuplah, jangan banyak-banyak gitu ya. Nah saudara, kalau alasan dia percaya Tuhan Yesus, kemudian mau dibaptis menjadi orang Kristen, hanya atas dasar alasan yang dia sebutkan tadi, dia tidak selamat, saudara. Dia tidak selamat. Karena Injil keselamatan itu bukan untuk supaya kita sehat, kita bahagia, kita kemudian bisa kerja, kita diberkati, kita kaya. Enggak. Nah saudara, kita akan belajar hari ini apa yang dituliskan oleh Paulus dan apa yang diberitakan oleh Paulus sendiri. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai 2, katakan sini. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepada kamu Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, ya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudara, ada orang yang percaya dan sia-sia.
sia-sia. Karena Injil yang dia percaya itu bukanlah Injil yang menyelamatkan. Nah, saudara, apa Injil yang menyelamatkan itu? Mulai ayat ketiga kita lihat. Di situ dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang Injil, yaitu bahwa Yesus itu juru selamat. Yesus mati bukan mati sia-sia. Yesus mati untuk menggantikan saudara dan saya. Dan dia menyelamatkan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Saudara, kita lahir ke dalam dunia ini, kita adalah statusnya berdosa. Saudara nggak percaya, saya ingin tanya. Mana lebih mudah bagi saudara yang sudah berkeluarga atau saudara secara pribadi? Melakukan yang baik atau melakukan hal yang kurang baik, yang tidak baik? Kita mendidik anak-anak. Perlu nggak kita ajar anak-anak itu bandel? Perlu nggak kita ngajar anak-anak nggak usah makan, nggak mau makan, bermain aja terus? Sulit. Kita perlu ajar tata krama. Di dalam kebudayaan orang Chinese, kita menyebut itu cia ciao. Ya, ajaran dari keluarga, ajaran di dalam rumah tangga. Dari kecil diajar sopan santun bagaimana. Karena apa? Kita nggak bisa secara otomatis mempelajarinya. Perlu diajar. Nah, itu saudara, kenapa? Karena natur kita adalah kita berdosa. Oleh sebab itu saudara, kita melihat kalau kita percaya kepada Kristus dengan satu alasan yang utama, karena kita orang berdosa, saya akan binasa. Roma 3:23, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, orang yang berdosa, hukuman daripada maut itu, hukuman daripada dosa itu adalah maut, mati saudara. Nah, oleh sebab itu Yesus Kristus mati menggantikan kita sebagai orang berdosa, dan kita ditebus, dan kita memperoleh keselamatan. Nah saudara, inilah yang terpenting daripada Injil itu. Kalau ada pengertian yang lain daripada ini, maka itu iman kepercayaanmu adalah sia-sia. Nah saudara sekalian, kita di sini lihat Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci. Apa artinya? Artinya bahwa ini sudah dinubuatkan, ada dinubuatkan. Orang-orang yang menerima surat Korintus pada saat itu, mereka punya, saudara ya, perjanjian lama, yang di situ ada nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias, nubuat-nubuat misalnya dalam kitab Yesaya, bahwa ada juru selamat yang akan datang menebus dosa umat manusia. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa Yesus ini telah dikuburkan. Artinya dia mati. Dia mati. Ya, ada memang cerita-cerita yang dibuat saudara bahwa itu diganti. Ya, Yesus diturunin kemudian diganti, yang disalib itu Yudas Iskariot, ya macam-macam saudara. Tapi saudara, di sini firman Tuhan dengan jelas mengatakan ia dikubur. Bahkan mati sampai 3 hari lamanya di dalam kubur. Dan saudara sekalian, tapi ia bangkit. Ia bangkit. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan di sini lagi dikatakan lagi sesuai dengan kitab suci lagi dituliskan. Artinya saudara, kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini sudah juga dinubuatkan. Yesus mengatakan, robohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali di dalam 3 hari. Dan inilah yang dia maksud saudara. 3 hari dia mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara sekalian, ini adalah iman yang terpenting, kepercayaan yang terpenting. Natal kita rayakan dengan besar-besaran saudara. Jumat Agung kita juga peringati. Paskah juga kita peringati. Tapi tidak semeriah Natal, ya. Padahal saudara, kalau ada Natal, ada Jumat Agung tetapi tidak ada Paskah, maka iman kepercayaan kita sia-sia adanya, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini Paulus menuliskan dengan jelas apa artinya Injil itu. Dan kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan mitos, bukan omong kosong, bukan tahyul, bukan cerita, bukan hoax yang hari ini seringkali beredar di mana-mana. Kenapa? Paulus di sini saudara menuliskan ada
saksi mata. Ada saksi mata. Ya, ayat yang kelima dia katakan, dan ia menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi murid-murid 12 orang ini, saudara, dia ada. Mereka melihat, dia berjumpa dan dia makan bersama dengan mereka. Dan kemudian saudara, bukan hanya 12 murid ini. Ayat 6 dikatakan dia menampakkan diri juga kepada 500 saudara sekaligus. Ada 500 orang sekaligus yang berkumpul di sana dan dia menampakkan diri. Dan saudara, ketika surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus, dia mengatakan begini. Saat saya tulis nih surat, dari 500 orang itu banyak yang masih hidup. Banyak yang masih hidup. Ada yang udah meninggal, tapi banyak yang masih hidup. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita menuliskan sesuatu yang tidak benar, ya, kemudian dibaca oleh orang-orang yang masih hidup itu, dan yang menyaksikan atau yang tidak menyaksikan atau yang hidup di dalam masa itu, pasti akan ditolak. Oh, itu bohong. Itu bohong, itu nggak benar. Kita nggak pernah lihat Yesus bangkit. Misalnya contoh kita konteks Indonesia, saudara. Ya, waktu usia saya gitu ya, kita SMP, SMA, kita belajar kan tentang apa G30S. Kita belajar tentang sejarah itu. Tapi apakah sejarah yang tertulis itu betul atau tidak? Ya, nyatanya hari ini buku sejarah kita diganti, diubah, isinya berubah. Ya, artinya apa? Orang karena waktu ditulis itu, berita-berita itu, sejarah itu ditulis, saudara dan saya masih hidup. Dan kita tahu bahwa peristiwa itu tidak demikian. Cuma waktu itu mungkin orang takut ya untuk mengubahnya. Tapi setelah tidak lagi ada kebebasan, sudah ada kebebasan, yang real, yang nyata dituliskan. Saudara sekalian, jadi ada bukti ya bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, dan dia menampakkan diri kepada 12 rasul, kepada 12 murid, kepada 500 orang, dan kemudian saudara dia katakan juga kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Jadi orang-orang ini masih ada semua, saudara. Paulus sendiri tidak termasuk di dalam kelompok murid itu, saudara. Tapi Paulus punya hak istimewa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bukan murid. Dia bukan murid. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia sedang di dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, untuk membakar gereja. Oleh sebab itu dia bilang dia belum lahir. Dia belum lahir. Kan kita pakai istilah ini ya, saudara, kalau orang percaya kita bilang lahir baru kan. Dia bahkan belum lahir. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada dia. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Kenapa? Karena aku adalah penganiaya jemaat. Dia menganiaya jemaat. Nah, saudara, bukti ini adalah bukti yang sangat kuat. Bukti dari seseorang yang dulu menentang. Dulu dia melawan. Dia dulu bahkan menganiaya orang Kristen. Dia membakar gereja. Dia membunuh murid Tuhan Yesus, Stefanus. Tapi sekarang orang ini, dia percaya. Dia percaya. Jadi saudara, kalau sesuatu yang dulu dia tidak percaya, dia lawan, dia bisa berbalik. Ini artinya betul-betul dia mengalami akan satu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Saudara sekalian, itulah Injil. Itulah Injil. Jadi kalau saudara hari ini, saudara mengatakan, yuk kita ada di gereja, ada departemen PI, pengabaran Injil.
permisi tanya, apa yang saudara kabarkan? Apa yang saudara kabarkan? Ketika saudara menginjili seseorang, apa yang saudara kabarkan? Saya ada satu jemaat yang saya kenal, rajin mengabarkan Injil, saudara. Apalagi kalau ke rumah sakit. Selalu ke rumah sakit. Mendoakan orang sakit. Nah, dia bilang, percaya Tuhan Yesus, kamu sembuh. Nah, ya, percaya Tuhan Yesus, nanti Tuhan berkati, nanti kamu sembuh. Nah, apakah itu Injil? Injil. Saudara, saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jangankah orang sakit, Lazarus yang mati aja bangkit, saudara. Betul. Namun kalau kepercayaan kita hanya sebatas sampai kepada saya percaya Yesus supaya saya sembuh. Saya percaya Yesus supaya saya diberkati. Saya percaya Yesus supaya kerjaan saya berhasil. Saya percaya Yesus supaya saya naik jabatan saya terus. Saya percaya Yesus supaya rumah tangga saya bahagia. Macam-macam, saudara. Namun jika belum ada unsur keselamatan, bahwa saya percaya Yesus karena saya mengakui saya orang berdosa. Yesus mati menerima hukuman yang harus saya terima. Dan karena iman saya kepada Yesus, maka saya tidak akan menghadapi lagi penghakiman hukuman itu. Dan saya yang harusnya masuk api neraka yang kekal itu diselamatkan. Nah, saudara, kalau saudara punya pemahaman yang demikian, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena iman saudara sudah benar. Iman saudara itulah iman yang sudah menyelamatkan saudara. Tapi jika ada yang lain daripada pengertian itu, jangan sampai saudara apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua di sini, kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saudara, jika iman kita sudah benar demikian, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Kita harus menyadari, kalau begitu saya dulu orang berdosa, saya yang harus mati, saya ciptaan lama, saya manusia yang lama. Sekarang di dalam Yesus saya adalah ciptaan yang baru. Saya harus berubah. Saya harus tinggalkan dosa. Saya tidak lagi melakukan dosa. Ya, dulu mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Berjudilah, minum-minum sampai mabuklah. Kita cara kerja, kita malas-malasan, kita kerja, kita berbohong, kita berdagang, kita tipu, dan lain-lainnya. Sekarang setelah kita percaya Tuhan, kita harus tinggalkan. Kita harus tinggalkan. Tidak lagi mabuk-mabukan. Tidak lagi berjudi menghabiskan uang. Tidak lagi melakukan dosa-dosa yang lainnya. Nah, ini saudara, ya. Oleh sebab itu seringkali kita bertanya kepada orang yang percaya Tuhan Yesus, apa perubahan di dalam hidupmu? Ada enggak perubahan? Saudara-saudara mungkin percaya menjadi orang Kristen sudah 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 2 tahun. Saya nggak tanya saudara-saudara menjadi orang Kristen berapa lama. Yang terpenting adalah adakah perubahan di dalam hidupmu? Adakah perubahan di dalam hidupmu? Terakhir saudara, ketika saudara bersaksi, saudara mau mengabarkan Injil, saudara memberitakan tentang Yesus Kristus, siapa orang yang paling sulit kita injili? Siapa orang paling sulit kita ajak untuk percaya Tuhan Yesus? Teman di kantor, teman kuliah, teman sekolah, keluarga. Banyak orang yang berkata, saudara, keluarga. Kenapa? Kenapa sulit? Karena keluarga melihat kita setiap hari. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, keluarga tahu engkau bagaimana. Dan setelah engkau menjadi orang Kristen, keluarga juga tetap melihat engkau itu bagaimana.
Anak muda, engkau sebelum percaya Tuhan, engkau suka ngomong kasar, maki orang tua mungkin, saudara, mengeluarkan kata-kata kurang ajar kepada orang tua. Dan sekarang, waduh, kau beritahu, apa? Ma, saya udah ke gereja, saya orang Kristen, saya kemarin dibaptis. Puji Tuhan. Nah sekarang papa mama nunggu nih. Oh sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan Yesus. Saya mau lihat. Masih sama. Masih sama. Tidak berubah. Orang bagaimana bisa percaya saudara kepada Tuhan Yesus? Ya, karena dia lihat hidupmu, dia lihat hidupku. Enggak berubah. Namun jika ada perubahan. Ada perubahan. Wah puji Tuhan. Anak saya ini luar biasa. Dulu malas, dulu ini nggak suka sekolah. Dulu ngomong sama orang tua kurang ngajar. Sekarang berubah. Nggak usah injilin saudara, nggak usah injilin. Pasti papa mama langsung ke gereja juga. Karena dia lihat perubahan yang nyata dalam hidupmu. Mari saudara, sekali lagi. Injil yang benar adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia mati, dia bangkit. Ya, dia mati, dia bangkit, naik ke sorga. Dan kita sudah diselamatkan, kita adalah ciptaan baru, kita harus berubah, kita harus hidup. Mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan menampakkan perubahan hidup dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami sekali lagi diingatkan apa arti daripada Injil. Injil yang menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami, jika kami punya pengertian yang salah. Jika motivasi tujuan kami percaya Yesus tidak benar. Tuhan ampuni kami, dan mulai hari ini kami ingin sungguh-sungguh mengerti bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang mati menggantikan kami. Dan Yesus adalah anak Allah. Dia datang ke dalam dunia menebus dosa-dosa kami. Dan ajar kami ya Tuhan, tolong kami Roh Kudus menuntun kami, mentaati firman, meninggalkan dosa-dosa, dan menjadi seorang ciptaan yang baru. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.